Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel tutorial Bang Tani. Nah, di video kali ini saya mau membagikan sebuah pengetahuan dan pengalaman ya teman-teman tentang mengenai dengan menanam cabai. Seperti biasanya kalau kita menanam cabai itu pastinya patek atau antraknosa itu selalu menyerang. Nah, bagaimana cara dan solusinya agar supaya kita selalu tidak diserang oleh penyakit busuk buah yaitu patek atau antraknosa? Berikut video yang akan saya kasih lihat ke teman-teman. Kalau soal perawatan atau cara menanam mungkin teman-teman lebih canggih dibandingkan saya di sini. Dari segi bibit, dari pemakaian pestisida atau racun apa saja yang kita gunakan, mungkin di sini saya kalah tentang masalah itu teman-teman. Tetapi di sini saya akan coba membagikan sebuah pengalaman dan pengetahuan ya teman-teman. Selama saya menggelut di dunia pertanian, yang pertama perlu teman-teman ketahui bahwa cabai yang berwarna ungu seperti ini itu sangat kuat sekali terhadap serangan penyakit ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin menanam cabai itu pilih saja cabai ungu yang lokal seperti ini teman-teman. Pada awal penanaman saya melakukan penggemburan sesuai dengan pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir ini, mempelajari cara menanam cabai agar supaya bagaimana cabai kita tidak terserang dari penyakit patek yaitu antraknosa. Nah, di sini cara saya cukup dengan sederhana saja. Nah, oke, langkah awal yang harus kita lakukan itu jangan kita sudah tahu bahwa di lokasi kita itu kadar airnya tinggi tetapi masih saja kita melakukan dengan pemasangan plastik mulsa. Apabila kita menggunakan plastik mulsa maka mudah saja timbulnya jamur karena di bawah atau daerah batang cabai kita itu terlihat teduh seperti ini teman-teman. Ini seharusnya sudah ada antraknosa atau busuk buah ya teman-teman, karena di sini terlihat teduh. Tetapi karena dengan tidak menggunakan plastik mulsa, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada yang namanya penyakit busuk buah. Jadi menurut saran saya, apabila di daerah kita itu kadar airnya tinggi, jangan kita menggunakan plastik mulsa, cukup dengan seperti ini saja teman-teman. Untuk pemilihan bibit tidak usah jauh-jauh memilih bibit, kita cukup memilih bibit yang berwarna ungu seperti ini teman-teman, karena cabai lokal yang berwarna ungu kecil-kecil seperti ini itu banyak diminati di pasaran dan tentunya pasti juga disukai banyak orang. Mau itu Curacron, Alika ataupun lain-lain sebagainya. Di sini saya sangat jarang menggunakan yang namanya pestisida. Apabila kita terlalu sering menggunakan yang namanya pestisida yaitu racun hama, mungkin saja bisa mempengaruhi dengan buah yang ada seperti ini teman-teman, hingga bisa menimbulkan yang namanya antraknosa atau busuk buah. Nah, contoh seperti ini teman-teman, lihat di sini itu terlihat sangat teduh dan bisa saja terserang dari penyakit yang namanya antraknosa atau busuk buah. Coba teman-teman lihat di bawah ini begitu rimbun, yang artinya sangat rentan dengan penyakit jamur hingga bisa menyerang pada buah dan terjadi busuk buah. Nah, apabila cabai ini kita lakukan pemasangan pada awal penanaman dengan menggunakan plastik mulsa, mungkin saja lebih mudah mendatangkan yang namanya jamur sehingga terjadi busuk buah. Nah, untuk umur cabai ini teman-teman di sini sudah berumur kurang lebih setahun. Di sini sampai saat ini saya belum pernah melihat yang namanya penyakit busuk buah atau antraknosa. Dengan cara saya, pengalaman saya yang tidak menggunakan plastik mulsa, yang jarang melakukan penyemprotan, hanya sesekali saja, tinggal melihat kondisi hamanya seperti apa, kemudian baru saya melakukan penyemprotan. Nah, padahal kalau kita melihat dengan rimbunnya seperti ini, pasti mudah saja menimbulkan jamur, apalagi di daerah saya ini sudah memasuki musim penghujan. Seperti ini teman-teman kondisi cabai saya. Perhatikan. Nah, jadi menurut saya teman-teman, apabila di daerah kita itu kadar airnya tinggi, artinya tanah itu sekalipun kita bedeng tapi masih saja tetap berair, jangan menggunakan plastik mulsa. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja pengalaman dari saya. Apa yang saya sampaikan tadi kurang lebihnya saya mohon maaf, tetapi itulah kenyataan yang terjadi pada tanaman cabai saya teman-teman, dengan perlakuan yang tidak memakai plastik mulsa atau tidak sering melakukan penyemprotan pestisida ataupun racun hama. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video saya. Semoga video kali ini bisa memberikan kita berpikir tentang cara menanam cabai agar supaya bagaimana cabai kita tidak terkena dari patek atau antraknosa. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.